Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Pak Amar di materi ajar kelas 8 Sejarah Kebudayaan Islam. Masih ingat pada masa pemerintahan Khalifah siapakah dinasti Abbasiyah mengalami masa puncak keemasannya? Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas perkembangan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah, sehingga Daulah Abbasiyah mampu bertahan selama setengah abad dan mampu menorehkan tinta emas dan peninggalan-peninggalan yang luar biasa untuk kaum muslim pada masa sekarang. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah adalah tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Sebenarnya, zaman keemasan Bani Abbas telah dimulai sejak Khalifah Abu Ja'far al-Mansur serta pada masa Khalifah al-Mahdi. Akan tetapi, popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Maka agar kalian lebih jelas lagi, simaklah penjelasan tentang perkembangan peradaban pada masa Daulah Abbasiyah di berbagai bidang berikut ini. Yang pertama, kemajuan dalam bidang sosial budaya. Dalam kemajuan di bidang sosial dan budaya bisa dibagi menjadi dua, yaitu kemajuan dalam seni bangunan dan arsitektur masjid, dan kemajuan dalam hal seni bangunan kota. Khalifah Abbasiyah sangat menyukai seni arsitektur dalam keperluan membentuk sebuah gedung, misalnya masjid, istana, madrasah, perkantoran, dan sebagainya. Mereka mendatangkan arsitek dari luar Abbasiyah. Perkembangan kebudayaan dalam masa dinasti Abbasiyah tercermin pada beberapa peninggalan bangunan-bangunan bersejarah seperti masjid. Beberapa masjid yang dibangun pada masa dinasti Abbasiyah diantaranya Masjid Jami Al-Mansur, Masjid Raya Ar-Risalah, Masjid Jami Qasr Al-Khilafah, Masjid Qati'ah Ja'far, Masjid Kufah, Masjid Raya Samara, Masjid Agung Isfahan, Masjid Talqatan Baba, dan Masjid Alauddin Qaikobat. Dan dalam hal seni tata kota, dinasti Abbasiyah mempunyai istana emas yang berada di tengah kota Baghdad, yang melambangkan kemegahan dan keindahan kota Baghdad. Seni bangunan berkembang pula menghasilkan kota Baghdad menjadi kota metropolitan yang megah dan bagus. Keindahannya mendunia sehingga dijuluki Alful Lailah wal Lailah atau kota 1001 malam, dan juga dibangun kota satelit sebagai penyangga kota Baghdad dan juga kota Samara yang dibangun pada masa Khalifah Al-Mutasim Billah. Samara termasuk kota yang dibangun dengan nilai seni dan kerapian kota yang tinggi. Yang kedua, kemajuan dalam bidang bahasa dan sastra. Pada masa Abbasiyah, dunia sastra mengalami kemajuan. Kota Baghdad dikenal sebagai pusat ilmu bahasa dan sastra. Tokoh ahli bahasa masa dinasti Abbasiyah antara lain Imam Sibawayh dengan buku karangannya berjudul Al-Kitab. Abu Zakaria Al-Farrah yang dikenal sebagai ulama dalam bidang ilmu nahwu dan bahasa Arab dengan karyanya yang termasyhur yaitu Kitab Al-Ma'anil Quran. Sedangkan tokoh sastrawan dan penyair termasyhur pada masa dinasti Abbasiyah antara lain Abu Ali Hasan bin Hani Al-Hakami atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Nawas dengan cerita umurnya. Kemudian tokoh sastra selanjutnya ialah An-Nasyashi, penulis buku Alful Lailah wal Lailah atau dalam bahasa Inggris The Arabian Night. Adalah buku cerita sastra 1001 malam yang sangat terkenal dan diterjemahkan ke dalam hampir seluruh bahasa dunia. Dalam bidang seni bunyi dan musik juga mengalami kemajuan.
Pada umumnya, Khalifah Abbasiyah menyukai musik dan lagu yang diciptakan oleh para tokoh terkenal seperti Al-Farabi, Az-Zuman, Az-Zalah, dan Khalifah Hakam kedua. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang lembaga pendidikan. Kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah tidak lepas dari dikembangkannya sarana dan prasarana berupa lembaga pendidikan, baik lembaga formal maupun lembaga non-formal. Lembaga pendidikan non-formal antara lain adalah Kutab, yaitu sebagai lembaga dasar dalam belajar membaca dan menulis. Kemudian ada pendidikan di istana yang diperuntukkan bagi keluarga istana dengan pengajar yang disebut mu'addib. Lalu kemudian pada masa dinasti Abbasiyah banyak berdiri tokoh-tokoh kitab yang menjual buku dengan berbagai macam disiplin ilmu. Selanjutnya ada rumah-rumah para ulama, majelis kesusastraan, badiah, rumah sakit, dan juga perpustakaan. Untuk lembaga pendidikan formal yang pernah didirikan pada masa dinasti Abbasiyah antara lain Madrasah Nizamiyah. Ini dibangun oleh Perdana Menteri dari Persia pada kekhalifahan dinasti Saljuk, yaitu Nizam al-Mulk pada tahun 1065 sampai 1067 Masehi. Yang kedua ada Madrasah Nuruddin Zangki. Madrasah ini didirikan pada masa Daulah Zangkiyah ketika dipimpin Nuruddin Zangki. Beliau melakukan gerakan pembangunan madrasah yang bertujuan mengukuhkan mazhab Sunni untuk melawan mazhab Syiah. Pada masa kekuasaannya mendirikan madrasah-madrasah yang lain juga, yaitu Madrasah An-Nuriyah Al-Kubra di Damaskus, Madrasah Al-Asruniyah di Aleppo, Madrasah Su'abiyah di Aleppo, Madrasah Al-Halawiyah di Aleppo, dan Madrasah Al-Imadiyah di Damaskus. Sedangkan lembaga perguruan tinggi pada masa Daulah Abbasiyah yang pernah didirikan bernama Baitul Hikmah yang dibangun oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang diteruskan oleh anaknya Al-Ma'mun. Perguruan tinggi selanjutnya adalah Darul Ilmi Kairo yang didirikan oleh Al-Hakim bi Amrillah Al-Fatimi untuk menyaingi Baitul Hikmah yang ada di Baghdad. Demikian materi belajar pada pertemuan yang kelima. Sampai jumpa di materi ajar di pertemuan yang keenam ya. Tetap di bab 2 tentang masa keemasan dinasti Abbasiyah. Sampai jumpa lagi, tetap sehat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.